Millennials, balik lagi di aku Alan Brilian Channel di Millennials Love. Nah, kali ini aku mau bahas tentang sesi lanjutannya, yaitu jomblo yang kedua, yaitu jomblo menuju single dan menuju ke namanya menikah, yaitu jodohnya dia ya. Tapi kebanyakan bahkan sekarang itu jomblo itu jatuhnya ke menikah. Nah, kenapa aku bilang gitu? Karena aku juga pernah pacaran sama 10 tahun di atasku. Dan dia pernah bilang kalau ada cukup penyesalan dan pembelajaran pada saat dia flashback ke tahun-tahun lalunya dia, karena dia tuh terlalu sibuk dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya karena mereka terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dan juga mereka lupa untuk bagaimana secara general menciptakan sebuah kepribadian yang bisa dilihat orang lain. Contohnya, dia kurang sosialisasi, dia fokus dengan dunia kerja aja, dia juga fokus pada saat dia ngelakuin A, dia ngelakuin aja. Kenapa itu bisa menutup kemungkinan orang juga mengenal dia? Karena pada saat dia kerja dan dia fokus sekali dengan apa yang dia lakukan, bagaimana mungkin orang secara mencair juga suasananya dan enteng untuk bisa mengenal kita. Karena pada saat kita sangat baik di pekerjaan kita dan karir kita, otomatis laki-laki juga akan jiper dan powerless kalau misalkan tahu bahwa dia powerful banget sebagai perempuan. Dan disitulah sebenarnya letak ketidakcocokan antara laki-laki dan perempuan dalam mengenal satu sama lain. Dan kejadian yang kedua adalah pada saat banyak perceraian yang ujung-ujungnya bilang kalau mereka itu nggak cocok dan bilang kalau aku baru tahu buruk-buruknya. Sesimpel itu dan menyakitkan sekali ya buat aku ya. Dan disitulah sebenarnya aku rangkum kenapa harus jomblo single baru namanya menikah. Nah, jomblo jadi single itu pada saat seseorang jomblo itu kan waktu dia mengenal namanya laki-laki dan perempuan. Dia kenal laki-laki ganteng, smart, dan juga ada maskulin, macho gitu. Ada juga lemah pengertian, perempuan juga sama. Ada yang mengenal perempuan sebagai sosok yang lemah lembut, pengertian, cantik, seksi, pintar, dan sebagainya. Nah, di sini adalah fase di mana kita sebenarnya akan bermetamorfosis menjadi single. Jomblo itu sebenarnya waktu yang tepat untuk kita mengenal diri kita sepenuhnya. Dan setelah itu diubahlah menjadi sebuah karakter dan dalam sebuah kepribadian, yaitu dari jomblo ke single. Dan single ini pada saat sebenarnya sudah dibentuk. Pada saat kita menjadi single itu kita tuh ada karakter tambahan, kita juga pribadi yang lebih baru lagi, diperlengkapi dengan egois yang kurang, terus ada kedewasaan juga, ada juga namanya pengertian yang lebih lagi. Nah, ada pendidikan yang meningkat, terus juga ketampanan mungkin akan bertambah, kecantikan juga akan bertambah karena dia tahu arti dari feminisme atau juga dari maskulin, karena laki-laki itu harus punya wibawa juga. Nah, disinilah sebenarnya fase yang kedua, dan fase yang ketiga adalah pengenalan, yaitu penjajakan untuk berjodoh. Nah, kenapa ini harus lakukan tiga ini? Karena sebenarnya masalah itu pasti akan terjadi. Apalagi kita dempet-dempetan, artinya berpasangan ini kan dua jadi satu nantinya. Akhirnya kita harus punya satu momen di mana kita akan ngalah, kita akan ya udah suara kamu yang dipakai dulu deh, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita akan mengajarkan dia sesuatu tanpa harus emosi. Dan disitulah sebenarnya letak solidaritas antara pasangan, antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, pada saat perceraian itu terjadi karena lantaran ada pihak ketiga atau mungkin ada, aduh aku baru tahu jeleknya kamu, itulah kenapa penjajakan itu penting dan kepribadian kita tuh harus benar-benar kokoh. Nah, itu terjadi dari mana sih? Dari orang tua kita. Orang tua itu adalah pohon dan kita buahnya.
Nah, kita harus giving back karena pada saat kita menyirami, pada saat dia mati, bibit kita yang akan menggantikan bibit mereka. Dan pada saat meninggal ya maksudnya ya. Dan pada saat bibit itu 20 tahun, itu akan berbeda perawatannya dengan zaman sekarang. Dan itulah namanya adjustment. Karena kita seringkali apa yang kita lihat dengan bibit orang tua kita itu kita serap mentah-mentah, dan disitulah letak kesalahannya. Pada saat kita hanya sekedar mengecap nih, oh ya orang tua sering berantem, ya udah aku takut dengan pernikahan. Kita tidak coba untuk menelaah apa sih yang buat mereka berantem. Apa mungkin gara-gara coba mempertahankan argumen karena membela aku atau dia gitu. Nah, ada juga kasus di mana sebenarnya ada anak tiri yang diasuh seolah-olah dia kayak anak kandung, tapi dia tidak pernah sadar dan coba giving back ke orang tua, ucapkan terima kasih, dan marah-marah pada saat dia tahu bahwa dia dibohongi dan merasa dibohongi karena selama ini dia taunya anak kandung. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang tua karena mereka itu adalah pihak yang tahu hubungan antara mertua dengan menantu, dia sebagai mertua atau sebagai menantu, dia sebagai pasangan hidup, dia sebagai teman hidup, dia sebagai kakak, sebagai adik, sebagai papa, sebagai mama, sebagai sepupu. Dia sudah lebih banyak peran yang dimainkan. Tapi kita tuh seringkali jadi karena kita punya dunia kita sendiri dan kita lupa asalnya kita tuh dari orang tua. Pada saat kita sebenarnya bisa membuat perdamaian, membawa perdamaian antara papa dan mama kita buat damai pada waktu berantem terus ya, kita sebenarnya akan punya pribadi yang membawa kedamaian. Bayangin aja, bukan masalah kita aja kita bisa damain. Damai itu kan berarti dua-duanya itu benar-benar punya keseimbangan. Kita bisa menyeimbangkan, oke, kita bisa meredakan kedua emosi, kita bisa membuat mereka paham, oke, aku sama-sama salah. Akhirnya disitulah kemenangan kita sebagai orang yang bisa memenangkan masalah orang lain. Masalah orang lain aja kita urusin, apalagi masalah kita. Kita akan punya kebijaksanaan, punya kedewasaan yang lebih dan matang pada saat kita nantinya untuk berjodoh. Nah, balik lagi ke topik jomblo yang menikah. Nah, jomblo yang menikah ini pada akhirnya kenapa mereka menikah? Karena sebenarnya mereka sudah kehabisan waktu. Karena pada saat umurnya sudah semakin tua, akan banyak resikonya, melahirkan juga takut lebih rentan, terus juga takutnya terlalu jauh dengan anaknya karena anaknya nanti pasti umurnya jauh banget gitu loh. Karena dia udah tua, anaknya masih muda banget. Nah, ini sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia lah. Dan aku pun juga pernah berpacaran yang tadi aku bilang 10 tahun di atasku. Dan aku gak bisa sebutin namanya, tapi yang jelas ini menjadi pelajaran buat kita. Dan tolong jangan judging mereka, karena mereka juga punya hak untuk bisa dapat penghidupan yang layak gitu. Maksudnya tanpa ada stigma yang negatif dan kata-kata, oh kamu kapan nikah lah, itu yang menurut aku juga malah bikin mereka down. Karena itu hak mereka, hidup mereka, ya kita semangatin aja gitu. Tapi yang jelas jangan sampai kita jadi pribadi yang kayak Alfamart gitu ya. Kayak misalkan kita menilai pasangan itu kayak Alfamart. Kita mau beli apa, jadinya beli apa. Karena banyak tawaran yang menarik dan akhirnya kita jadi misalkan tebusan murah gitu. Oh, tebusan murah mau nggak bu? Akhirnya beli yang kita nggak butuhkan. Dan pasangan tuh bukan kayak diambil kayak di Alfamart. Karena di Alfamart itu sesuatu yang nggak kita butuhkan kita bisa beli. Karena di sana disediakan dengan sebegitu apiknya, bagusnya, cantiknya, sehingga kita jadi ambil sesuka hati selama kita kantongnya cukup. Nah, disitulah letak kesalahan dan perceraian terjadi karena sebenarnya hanya mengambil jodoh, bukan memilih jodoh. Karena seperti Ernest Prakarsa, dia itu benar-benar sehati sejiwa
dia pacaran 5 tahun dan menikah itu udah 13 tahun. Dan dia mendidik berdasarkan pengalaman mereka. Karena nantinya kita menjadi pohon menggantikan orang tua, dan bibit yang baru itu sudah kita juga sediakan dan kita jadikan, kita hidupi, dan itu yang akan mendarah daging ke darah daging kita, yaitu anak-anak kita. Jadi sebenarnya kenapa banyak jomblo yang sebenarnya single tapi menjadi jomblo, karena mereka tidak tahu kualitas mereka. Dan menikah rasa single ya karena mereka tuh sebenarnya benar-benar nggak tahu kualitas mereka dan nggak tahu esensi dari apa yang mereka alami. Jadi susah senangnya itu adalah bagaimana kita menanggapinya dan pengalaman kita, karena jam terbang itu juga ngefek banget. Kalau kamu terbiasa hanya ngambil aja, nggak memilih, berarti kamu ya pada saat kamu butuh ya kamu ambil, pada saat nggak butuh kamu nggak ambil. Tapi kalau memilih berarti pilihan itu kan seutuhnya tentang kamu. Jadi kamu memang sesadar-sadarnya kamu ambil pilihan itu. Jadi teman-teman millennials, semoga jangan ada yang single jadi jomblo atau berpasangan jadi single. Kalau jomblo jadi single, single jadi berjodoh, aku rasa itu yang baik ya. Tapi setidaknya cerita ini bisa juga mengisi waktu karantina kamu di rumah, dan semoga para jomblo juga tidak ngenes dan juga tetap semangat, karena selalu ada yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Dan semoga puasa kalian juga lancar ya. Semoga karena cepat selesai. Salam dari aku, Alan Budindrawan. Bye-bye.